Baik teman-teman, bisa dilihat di sebelah kanan layar kalian. Di sini ada halaman homepage. Coba kalian perhatikan lebih seksama. Ya, ini single page application. Tapi yang membuat ini istimewa, aku nggak memakai library React ataupun Vue ataupun Angular. Ku kenalin dulu dengan framework yang aku bikin udah lama banget. Di sini mau ku angkat di video kali ini karena telah ku rombak total karena dulunya ini SPA tapi versi JavaScript dan sekarang saya coba hidupkan lagi gitu kan. Saya rombak ulang dan untuk pengenalan di awal di sini life cycle-nya dia tuh mirip-mirip seperti React. Jadi kita bisa define state, ada routernya, ada props kayak gitu. Untuk contoh code-nya langsung saya coba aku bukakan di sini app. Nah, pertama-tama mari kita coba lihat dulu struktur foldernya. Nah, di sini ada struktur foldernya kurang lebih kayak gitu ya. SRC yang mana di dalamnya itu ada ini buatan sendiri ya, komponen, containers, konteks, model, page. Nah, jadi kita otak-atik di bagian halaman page. Ini untuk page home page dan ini untuk about page. Nah, sebelum kita sampai ke sana, kita coba fokus di bagian app.ts. Oke. Tapi BTW yang melatar belakangi framework ini ku buat itu, jadi dulu tuh aku pernah bikin eksperimen untuk pengembangan penelitian waktu aku masih study, dan sebenarnya ini juga pengen ku lanjutkan ke next studyku, cuman ya ada hambatan jadi ku rombak ulang tanpa perlu mentitik beratkan ke studi gitu ya. Kenapa aku bisa buat gini? Karena bertahun-tahun kayak penasaran gimana cara kerja kayak library model React, Vue itu kan. Kenapa bisa membuat single page application yang light, yang secara developer experience itu lebih mudah dipahamin, kurang lebih kayak gitu. Nah, sebenarnya awalnya ini penelitianku itu bertujuan membuat suatu library yaitu kombinasi antara dua framework yaitu React dan juga Flutter. Nah, kenapa seperti ini? Karena tujuan penelitian pengembangan itu waktu itu bertujuan agar developer mobile ketika mereka mau mendevelop website, mereka tidak ada kesulitan menggunakan library ini. Baik pun sebaliknya gitu. Ya, tujuannya waktu itu. Nah, makanya nanti kalau kalian lihat struktur code-nya mungkin agak mirip-mirip juga dengan Flutter, cuman sedikit banget sih yang mirip. Ya itu inspirasinya dari situ. Nah, oke langsung masuk saja kita di bagian app ya. Oke, sebelum masuk kita ke apps, kita ke index dulu. Ku kenalkan di sini. Mungkin kalian akan familiar dengan metode listener, content loader, yang mana di sini ku ambil get element by id root-nya itu dari index HTML di sini. Nah, nanti jadi semua halamannya itu nanti akan terload di dalam root di sini ya. Kemudian masih di index. Kurang lebih ini kalau kalian mungkin 5 tahun atau 6 tahun yang lalu masih pegang React, kurang lebih kan kayak gini ya strukturnya. Oke. Sekarang kita masuk ke menu file kedua, yaitu app.ts. Nah, di sini baru untuk teman-teman yang baru belajar React setahun 2 tahun yang lalu mungkin agak tidak familiar ya, kurang familiar dengan yang namanya React Class Component ya. Jadi iya guys, ini dulu ini aku bikinnya waktu aku masih make React Class Component. Jadi ya ke bawahnya sampai sini pas aku rombak ya masih class component, bukan yang function component pakai hooks, itu enggak. Jadi kurang lebih kayak gini. Komponen ini aku ambil dari directory course. Nah, ini course ini udah memuat segala kebutuhan SPA yang udah aku bangun. Ya, tapi nggak 100% di sini ini bisa jalan ya. Masih ada beberapa yang belum aku selesaiin kayak di konteks sama router juga masih ada bug, tapi masih routernya bisa jalan. Cuma masih ada bug dikit. Oke. Kemudian ya kurang lebih di sini intinya di bagian render HTML ini. Di sini aku merender headernya yang bisa kalian lihat itu header. Kemudian dan juga footer yang ada add 2025 my app, nah itu footernya. Kemudian baru homepage sama get product ini itu baru main app-nya. Nah, main app ini adalah sebuah
bisa dibilang komponen yang aku import dari file ini, main apps. Jadi cukup mendeklarasikan kelas namanya main app, extend komponen, terus kita langsung render HTML-nya. Nah, baru di sini akan aku jelaskan kenapa di sini ada sedikit sentuhan seperti Flutter, yaitu di bagian kita yang namanya widget. Nah, di bagian widget ini memuat beberapa params. Yang pertama itu mendeklarasikan tag HTML-nya. Nah, di sini div. Di sini juga kita bisa ubah menjadi hal lain. Dan cukup kita tekan CTRL spasi dan itu akan muncul semua tag HTML yang kita perlukan. Nah, dari A sampai P tag, terus di dialog. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ini ku biarkan dulu seperti ini. Kemudian setelah ku import ini, nanti tujuannya ini adalah sebagai indexing atau parent dari semua jenis halaman nanti akan dirender di dalam yang namanya ID app content. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, setelah itu di sini ku panggil app content-nya, kemudian ku panggil di sini di bagian ku buatkan widget baru namanya main. Kalau kita inspect elemen di sini ya, main. Nah, ini widget main. Nah, ini kan main app container. Nah, ini di sini. Terus di dalamnya akan ada header dan juga ID app content. Nah, app content. Nah, baru di dalam app content ini bersihkan semua halaman kayak ini, kayak homepage dan lain-lain. Misal di about, jadi ya udah isinya itu kontennya about. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, langsung kita masuk menuju homepage. Di sini homepage sebenarnya aku buat simpel-simpelan aja, kayak aku coba kasih contohkan untuk membuat fetching data dari Fexture API. Di sini aku punya namanya function get product. Get product ini akan jalan ketika aku menekan yang namanya button get product. Nah, button get product ini aku buatkan komponennya sendiri atau widgetnya di directory komponen, dan di sini juga ada beberapa komponen kayak icon, widget, input, not found, ini kayaknya halaman. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi kurang lebih persis ya guys, kayak kita bikin komponen gitu ya. Cuman bedanya itu di sini ini adalah struktur kelas komponen versi React-nya. Ya, kayak gini kurang lebih. Kemudian kalau kita cermati di sini bagian types, colorsnya ini kan ada primary, secondary dan bla bla bla. Coba semisal kita ubah gitu. Coba aku close ini, aku pengen masuk di homepage. Nah, kita lihat di button widget ini dia mempunyai types, props-nya itu ada apa aja. Oke, ada on click, title, terus optional ada class name sama colors. Coba kita ubah colorsnya. Nah, di sini akan otomatis muncul suggestion-nya, yaitu semisal kita pilih green ini, terus kemudian kita save. Coba aku muat ulang lagi. Ini masih belum bisa real time ya, setiap kita save terus dia otomatis mererun, itu masih belum. Terus kita refresh dan dia akan berubah menjadi hijau guys. Nah, kurang lebih kayak gini. Sama, penggunanya sama kayak komponen pada umumnya, cuman bedanya ini adalah kelas komponen. Oke, terus produk button ini aku render di dalam return widget. Nah, kalau sedikit pemahaman buat kalian, setiap kelas komponen, setiap kelas yang mengambil extend dari komponen itu, dia harus mereturn yang namanya HTML element. Istilahnya kita merender HTML element gitu ya. Nah, di sini kemudian setelah kita render kita harus return HTML element. Jadi widget ini return baliknya itu adalah HTML element guys. Kurang lebih kayak gitu. Jadi produk button ini langsung aku render
dan akan muncul di sini di get product ini. Kalau kita coba lihat ya bagian button container. Nah, ini button container. Kemudian di dalam button container ini ada produk button.render. Jadi ku render buttonnya di sini. Sebenarnya bisa aja kayak gini kan. Ya, cuman kita kalau gini kan kesannya masih kurang rapi karena seolah-olah kita memanggil sebuah instance di dalam sebuah widget atau elemen. Kurang apa ya, looks-nya itu kurang good juga gitu. Jadi lebih tertata kayak gini. Kayak gini ya. Nah, lebih tertatanya kayak gini. Oke, sekilas untuk widget. Tadi belum selesai. Di parameter pertama kita definisikan tag HTML-nya, kemudian di parameter kedua itu adalah objek dan itu wajib ada. Kita nggak bisa skip. Semisal di sini aku bikin widget span, kemudian aku skip ini nggak akan bisa. Harus ada objek kosongnya. Jadi kayak gini, kita deklarasikan objek kosong, kemudian baru di sini di parameter ketiga itu bisa kita isi widget baru lagi, bisa gini bisa, atau langsung string juga bisa. Nah, bisa kayak gini. Coba aku rerun lagi. Nah, tes. Terus misal kita masukkan K1, coba kita rerun. Oke, ya tes H1 ya. Coba kita lihat. Ya, kurang lebih kayak gini. Sekilas memang kayak widget tree-nya di Flutter. Kalau kalian ada yang paham dengan Flutter, kurang lebih kayak gitu. Nah, setelah itu aku mau bahas tentang cara penggunaan props dan ininya ya, dan apa state-nya. Oke, semisal di sini di home page, atau mungkin coba aku kasih contoh di button widget. Kita langsung masuk ke button widgetnya sini. Di sini komponen itu dia mempunyai dua parameter yang opsional ya, nggak harus diisi. Yang pertama itu kita harus masukkan interface atau types-nya untuk props, yaitu ini di button widget props. Berarti terus yang kedua ini adalah state. Jadi yang kedua ini adalah state. Terus state ini sifatnya juga ini ya, opsional ya guys. Jadi soalnya aku nggak ada state nih, udah hapus gini aja ya, nggak perlu state. Kemudian untuk pendeklarasian state, aku kasihkan contoh di homepage. Misal di sini aku ada state yang namanya, kalau kalian bisa mau bayangin itu, semisal aku bikin useState. Nah, tapi di sini type-nya itu adalah ini. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi state di sini kurang lebih pendeklarasinya kalau di useState versi React Function Component itu kayak gini guys. Nah kayak gini pendeklarasiannya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian dari parsingan props atau state, baru kita nanti olah di bagian konstruktornya. Karena setiap komponen di sini yang dia memiliki state, wajib kita deklarasikan konstruktor. Walaupun tidak ada, tetap kita harus deklarasikan ya. Bukan walaupun tidak ada. Semisal cuman ada props doang, berarti kita perlu deklarasikan juga props. Misal di sini contoh propsnya, misal gini deh. Oke. Nah, contoh props. Berarti di sini kita perlu deklarasikan konstruktor awalnya itu propsnya.
ke contoh props, baru kita super untuk bisa menggunakan props tersebut. Nanti di bagian bawah-bawahnya termasuk di bagian rendernya, di dalam rendernya juga gitu. Nah, sebenarnya kayak basic kelas OOP kayak dasarnya ya guys ya. Sebenarnya basic banget. Kurang lebih kayak gini. Nah, terus cara kita mendapatkan propsnya, jadi ya tinggal gini doang. This props dia akan otomatis memberikan suggestion ketika aku tambahkan ketika aku klik dot test. Nah kan, jadi kurang lebih kayak gitu. Itu pun juga termasuk dengan state. Misal di ini kan kita state-nya ada yang namanya product models. Coba ini aku hapus. Oh enggak, biarin dulu. Product model props semuanya kan. Misal aku ngambil dari model sini, ada ID, title, price, kategori, image, dan rating. Nah ini untuk props nih. Untuk state nih. Jadi state-nya berarti products mempunyai array dari interface ini kan. Kemudian ada is loading boolean, tipenya boolean, page number, error juga string. Nah, ya udah kita untuk inisialisasi value awal kita deklarasikan, aku deklarasikan di sini. Kemudian cara manggilnya sebenarnya sama-sama aja kayak props ya. Cuman bedanya di sini state. Kemudian mau pilih yang mana, page atau apapun. Nah, semisal kalian pengen modify gitu kan. Semisal error di sini this dot state set state, baru di sini masukkan error testing. Oke, terus coba kita jalani contoh props homepage TS11. Oke. Oke, terus kita reload, kemudian kita get product. Nah, testing tadi error kan muncul kan, jelas. Coba kalian lihat, testing, ada testingnya. Nah, kurang lebih kayak gitu, simple. Set state-nya simple. Kita nggak, semisal kita ngubah salah satu data di bagian state ini, kita nggak perlu yang namanya harus ngirim reference dari state-nya. Nggak usah, kita langsung deklarasikan spesifik gini error, atau semisal page-nya mau ganti, nah langsung gitu aja. Jadi ini persis sih guys, persis kayak React class komponen sih ini. Kalau kalian ada yang tahu ya, kurang lebih kayak gitu sih. Kemudian setelah ini apa lagi ya? Get product. Oke. Oke, terus coba kita masuk ke halaman about dulu. Di sini juga ada input komponen. Yang mana di sini cuman ya simple komponen aja ya aku bikinnya ya. Jadi sini ada propnya, ada placeholder, ada class name, left icon, nah, right icon ini nggak tahu ini jalan apa enggak iconnya, nggak tahu aku juga ambil icon dari mana. Terus ada value simple. Coba kita masuk ke about page. Input widget. Oke. Nah, jadi gini guys. Coba kita panggilkan instance atau bisa aja input. Nah, kan bisa deklarasikan juga kayak gini. Terus yang di sini kita masukkan langsung di sini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan untuk konsep widget sendiri di parameter ketiga itu kita bisa bebas ngisi string ataupun widget terus. Parameter ketiga sampai sebanyak apapun itu bisa ditampung, bisa berupa string, widget sendiri atau apapun bisa, kecuali nggak bisa langsung objek, karena kalau objek kalian perlu data berupa objek, perlu mengstringify terlebih dahulu. Coba kita di input widget, di sini propsnya aku kirim value dari this state.tmp. Nah ini tmp, kemudian unchained-nya kita eventnya ya this set state nah dia itu langsung kirim berarti di sini kalau nggak salah dia langsung return value berarti kan. On change, oh ya, on target value-nya langsung dikirim ya sama dia ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Coba
kita testing, terus kita klik change the name. Nah, itu muncul. Terus untuk incrementnya juga di sini aku pakai button widget. Nah, yang ini ya, button widget yang ini. Title increment, set count, yaitu kita mengubah count yang di sini dari function ini, di set count, di set state, countnya ini cuma di increment 1. Jadi ya udah. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini lebih simpel. Contoh simpelnya maksudnya. Terus back to home page. Dan ini ya guys ya, waktu ini masih JavaScript, aku tuh nemu bug waktu kita masuk ke halaman about, terus kita reload, dia itu akan memunculkan 404 karena memang nggak ada Babel dan Webpack-nya ya. Nah, di versi TypeScript-nya sekarang udah aku tambahin, jadi ya syukurnya ini udah hilang bugnya. Dan di sini aku juga pakai HTTP server kalau nggak salah, ya pakai HTTP server. Dan di sini awalnya ini aku juga mau bikin versi real time. Jadi saat kita ada perubahan data, udah aku coba bikin config-confignya juga, nggak tahu ini masih error ya. Juga aku kumpulkan pakai Notepad juga sih. Ini masih aku coba-coba. Rencananya nanti mau pakai Notepad buat listening file-file apa aja yang berubah gitu. Terus nanti akan rerun lagi gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gini. Terus kita masuk ke bagian core-nya ya. Ya, berarti otaknya itu sebenarnya di sini guys. Jadi kayak widget, komponen yang extend komponen itu, nah semuanya tuh aku bikin di sini. Nah, enaknya juga kalau pakai TypeScript, aku bisa bikin abstract class gitu kan. Sedangkan kalau JavaScript kan dia nggak bisa gitu kan. Jadi ini juga komponen Daemon. Komponen Daemon itu kayak ini ya, kayak use effect versi React function ya. Function komponen. Komponen Daemon sebenarnya bisa sih ini. Ntar ya, coba. Ya, set first root ya. Use effect-nya jalan sih. Komponen Daemon baru yang kayak Willmon-nya untuk clean up-nya itu masih belum bisa. Terus di sini juga aku lagi yang saat ini ku kerjain itu yaitu ngembangin ini konteks, karena pengen ku buat kayak React konteks ya guys ya. Karena tetap ya SPA itu butuh yang namanya global state management, jadi konteks. Nah, kalau dulu waktu ku susun buat mini projectnya dulu itu, waktu pengembangan itu, penelitian pengembangan dulu itu masih ini manualku simpan di local storage gitu ya, nggak bagus juga sih. Jadi kurang lebih masih berkecimpung di konteks. Terus oh ya, routernya aku lupa belum ngasih tahu. Karena di sini untuk routingnya kita perlu ini initialize-nya itu dengan cara manual untuk nge-get app content. Jadi kita nggak bisa langsung membaca main app-nya ini nggak bisa langsung otomatis membaca. Jadi kita perlu yang namanya initialize di awal, get app content-nya by ID-nya. Kemudian dari elemen ini baru kita initialize routingnya ntar di dalam komponen tersebut. Jadi kurang lebih routingnya ya kayak gini sih, simpel-simpel aja gini. Cuman sebenarnya nggak terlalu sulit banget, cuman masih kurang efisien. Nah itu katanya, karena harus melakukan deklaratif seperti ini. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk video kali ini. Mungkin jika kalian punya ide atau masukan, bang tambahin fitur ini dong, bang tambahin Redux terlalu sulit ya, dan lagian itu third party juga kan library, jadi agak sulit. Mungkin kalau request, bang tambahin user gitu, use transition, use memo, use callback, ya itu masih bisa aku pertimbangkan ya. Tapi kalau udah third party udah nggak tahu beda. Jadi mungkin video kali ini itu aja. Jadi terima kasih sudah menonton. So, terima kasih. Bye.